Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucapkan bagi seluruh mahasiswa baru jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, mohon izin perkenalkan diri saya Bu Ika Oktavianawati dari jurusan Kimia. Kali ini saya bertugas sebagai pengampu mata kuliah kimia dasar di jurusan fisika. Nah, dalam mengampu perkuliahan kimia dasar ini, saya akan bersama dengan tim saya, yaitu Bapak Dr. Donatus Setiawan, yang nanti akan secara bergantian mengisi dalam perkuliahan kimia dasar ini. Nah, yang ingin saya sampaikan dalam pertemuan kali ini adalah mengenai pengarahan praktikum kimia dasar. Ini adalah pertemuan pertama di mana saya perlu menyampaikan mengenai pendahuluan tentang praktikum kimia dasar itu sendiri. Praktikum kimia dasar merupakan bagian dari perkuliahan kimia dasar yang sebanyak 4 SKS setelah Anda centang, ya, setelah Anda pilih dalam KRS Anda. Jumlah 4 SKS ini dalam perkuliahan kimia dasar memiliki proporsi 3 SKS tatap muka, yaitu berada di kelas untuk perkuliahannya, ya, dan 1 SKS untuk kegiatan praktikumnya. Nah, praktikum kimia dasar sendiri secara umum dilakukan di laboratorium. Ini secara reguler. Dari tahun-tahun sebelumnya juga seperti itu. Namun pada kasus kali ini memang sedikit berbeda. Jadi pada praktikum kimia dasar kali ini semuanya akan dilakukan secara online. Jadi praktikum kita praktikum online. Jadi kondisi pandemi ini mengharuskan kita untuk melakukan perkuliahan dan juga praktikum secara online. Nah, bagaimana teknis praktikum online ini? Yang perlu Anda perhatikan, setelah Anda memiliki akun pada MMP atau e-learning, maka Anda dapat mengakses semua mata kuliah yang telah Anda KRS-kan sebelumnya. Sebagai mahasiswa baru, Anda sudah memiliki paketan perkuliahan yang wajib ditempuh di semester 1 ini. Kimia dasar adalah salah satunya. Nah, bagaimana pelaksanaan praktikum online? Sama dengan perkuliahan yang lainnya, praktikum online tercatut dalam MMP dalam kolom yang berbeda dengan perkuliahan kimia dasar. Jadi itu perlu Anda perhatikan terlebih dahulu. Coba kita lihat contohnya. Nah, berikut ini adalah contoh tampilan pada MMP Anda, yang umumnya juga kita kenal dengan e-learning. Di sini telah saya pilih kolom kimia dasar yang saya contohkan adalah dari kelas D untuk mata praktikum. Jadi kimia dasar nanti ada 2 macam. Di MMP Anda ada yang berupa tatap muka atau TM, ada yang berupa PR atau praktikum. Nah, untuk jadwal praktikum, maka yang perlu Anda akses dalam MMP adalah kolom kimia dasar praktikum. Jangan sampai keliru yang ini. Nah, jadi awal perkuliahan atau awal praktikum Anda perlu mengakses MMP terlebih dahulu sesuai
jam pada jadwal Anda. Nah, setelah Anda masuk dalam MMP, maka Anda akan temui beberapa icon di sini, di mana itu sudah disesuaikan dengan minggu perkuliahan Anda yang perlu Anda fokuskan untuk jadwal yang dimaksud. Misalkan sekarang adalah pertemuan pertama. Pertemuan pertama ada di baris yang pertama setelah pengumuman dan panduan mengenai silabus RPS serta kontrak perkuliahan. Nah, di sini baris kedua ini saya beri judul pendahuluan. Pada mata kuliah yang berbeda, mungkin judulnya akan berbeda. Bisa diberi nomor 1, 2, dan seterusnya. Hal ini umumnya mewakili jumlah pertemuan. Jumlah pertemuan atau minggu. Nah, berhubung praktikum ini dilaksanakan 1 minggu sekali, karena dia satu SKS praktikum, maka dengan perkuliahan 16 minggu, Anda akan dapatkan 16 baris ke bawah. Dengan judul pada masing-masing pertemuannya telah diberi label oleh dosen Anda nantinya. Baik, nanti Anda bisa cek sendiri. Saya lanjutkan apa yang perlu Anda lakukan pada saat Anda masuk pada suatu perkuliahan ataupun praktikum. Nah, setelah Anda dapatkan kolom kimia dasar praktikum di MMP Anda, maka Anda fokuskan, ini adalah pertemuan pertama. Pertemuan pertama adalah pendahuluan. Nah, dalam pendahuluan ini Anda bisa baca mengenai apa hal yang perlu Anda perhatikan dalam jam perkuliahan tersebut. Nah, misalkan pada praktikum ini telah diberi keterangan pengarahan umum mengenai mata kuliah praktikum kimia dasar ini akan disampaikan dalam bentuk video singkat yang dapat diakses pada link berikut. Nah, ini adalah contohnya. Jika ada linknya, Anda bisa tinggal klik saja. Nah, nanti Anda akan dapatkan pada MMP kimia dasar Anda, link ini sudah ada, sudah dicantumkan oleh saya karena video singkat yang dimaksud adalah video yang saya bikin saat ini. Nah, selanjutnya yang perlu Anda lakukan apa selain memperhatikan video tersebut? Nah, ini adalah sebenarnya hal pertama yang perlu Anda lakukan setiap Anda masuk dalam jadwal perkuliahan ataupun praktikum, yaitu silakan klik presensi. Jadi sebagai bukti kehadiran Anda perlu melakukan presensi pada kolom attendance dalam setiap pertemuan. Simbolnya yang bagaimana ini? Kolom attendance praktikum ini, jika Anda lihat di bawah, terdapat icon gambar kepala orang. Nah, di sini biasanya dituliskan attendance apa gitu ya. Attendance 1, attendance 2, atau diberi judul yang berbeda, tapi dengan icon seperti ini membuktikan bahwasanya ini adalah kolom presensi yang perlu Anda centang sebagai bukti kehadiran Anda secara online dalam perkuliahan ataupun praktikum. Presensi dilakukan mandiri oleh masing-masing mahasiswa melalui perangkat dan akun MMP-nya. Jadi identitas Anda diwakili oleh MMP menggunakan akun sister Anda. Selanjutnya, saya juga telah sertakan jika ada kendala saat Anda presensi, Anda perlu menghubungi dosen yang terkait. Untuk mata kuliah kimia dasar ini,
silakan Anda bisa menghubungi saya di nomor yang telah saya sertakan dalam kolom MMP Kimia Dasar. Nah, bagaimana cara presensi? Teknisnya, Anda tinggal klik icon attendance tersebut, maka Anda akan masuk dalam, ini saya perlu mengklik tersebut supaya menampilkan daftar hadir untuk kuliah yang dimaksud. Anda perhatikan, Anda kuliah pada tanggal berapa? Pada tanggal 21. Oh, tanggal 21. Pada hari ini tanggal 21 misalkan untuk besok. Jamnya apakah sudah sesuai dengan yang dimaksud? Oh, benar. Nah, jika jam perkuliahan kita sudah masuk dalam jam perkuliahan tersebut, maka di sini akan muncul tanda yang bisa untuk menunjukkan kehadiran Anda. Jadi misalkan di sini ada nama-nama mahasiswa. Nah, di sini Anda bisa perhatikan apakah ini nama Anda dengan NIM sekian. Jika iya, lakukan presensi. Presensi nanti yang akan muncul di tempat Anda mungkin akan sedikit berbeda dengan simbol yang berbeda juga. Ini adalah tampilan dalam MMP dosen. Jadi, informasi mengenai simbol-simbol tersebut, P, E, L, dan A, P menunjukkan kehadiran, excuse, terlambatan, ataupun ketiadaan, itu akan muncul dalam MMP dosen sehingga akan mewakili daftar hadir Anda. Mengapa saya sarankan perlu dilakukan presensi terlebih dahulu? Karena presensi di awal akan berbeda dengan presensi di akhir. Nah, setiap dosen akan memberikan set tersendiri kapan mahasiswa bisa disebut hadir secara sempurna, ataupun dia terlambat, ataupun sangat terlambat, ataupun dianggap absen. Jadi, misalkan kehadiran 15 menit di awal disebut dengan present. Kemudian keterlambatan bisa disebut dengan 30 menit. Kemudian setelah 1 jam perkuliahan, jika dia 2 SKS, 50 menit berikutnya dia baru absen, maka bisa saja dosen itu sebelumnya sudah memberikan set bahwasanya 1 jam lewat perkuliahan, dia dianggap tidak hadir. Jadi walaupun Anda mengikuti perkuliahan online, tapi jika Anda sangat terlambat, Anda bisa saja mendapatkan predikat absen dalam kolom dosen. Jadi tolong diperhatikan, ini adalah hal teknis pertama yang perlu Anda lakukan saat Anda masuk dalam jadwal perkuliahan ataupun praktikum. Baik, itu adalah teknis dari perkuliahan ataupun praktikum yang perlu Anda lakukan terlebih dahulu sebelum Anda join atau bergabung dengan perkuliahan online-nya. Hal ini bersifat administratif tapi sangat penting karena dapat memberikan proporsi tersendiri dalam penilaian dan juga sebagai bukti kehadiran Anda untuk dapat diizinkan bergabung dalam ujian akhir semester. Pada semester sebelumnya, saat perkuliahan normal, telah diberlakukan peraturan bahwasanya kehadiran kurang dari 75%, dia tidak akan berhak untuk mengikuti ujian akhir semester. Nah, pada perkuliahan masa pandemi ini, perkuliahan online, kita belum mendapatkan peraturan resmi dari universitas
mengenai kehadiran yang diizinkan, kehadiran minimal yang diizinkan untuk Anda agar bisa tetap bergabung mengikuti ujian akhir semester. Nah, untuk meminimalisir hal yang tidak diinginkan di akhir tersebut, maka lebih baik Anda tetap melakukan klik presensi secepat mungkin pada saat kuliah mulai berlangsung. Itu adalah saran Ibu. Nah, karena di sini pada saat pendahuluan kita hanya memberikan panduan kepada Anda untuk bagaimana caranya, bagaimana melakukan praktikum online, dan hal ini sebenarnya serupa untuk administratif perkuliahan online juga, maka hanya hal ini saja yang saya sampaikan untuk saat ini. Untuk minggu depan, kita akan masuk ke dalam kegiatan asistensi, di mana nanti Anda akan diberikan pengarahan mengenai praktikum kimia dasar secara online itu yang bagaimana, yang perlu disiapkan apa saja. Pada saat asistensi, pada umumnya kita juga akan menghadirkan para asisten, jadi mahasiswa yang bertindak sebagai asisten atau membantu saya dalam praktikum kimia dasar online ini. Nah, sebagai bacaan awal, Anda bisa membaca RPS, silabus, dan kontrak praktikum ini beserta modul praktikum. Modul praktikum yang saya tampilkan di sini masih modul praktikum semester lalu, jadi nanti akan saya update dan akan saya tampilkan dalam MMP jika filenya sudah ada, sudah diperbarui dan diberikan oleh pihak Laboratorium Kimia Dasar. Jadi sekarang kita masih menunggu juga mengenai konten praktikum. Biasanya isinya serupa, cuman karena sekarang praktikumnya online, mungkin di situ terdapat beberapa panduan yang sedikit berbeda di dalam teknis praktikum online-nya. Jika Anda perhatikan, di sini di lembar ketiga, terdapat tata tertib dan petunjuk untuk mahasiswa sebelum masuk ke laboratorium. Nah, di sini ini perlu sebenarnya disampaikan bagi Anda, walaupun Anda tidak masuk di laboratorium, tapi tetap pengetahuan ini perlu Anda pahami karena Anda sebagai mahasiswa di Fakultas Eksakta, di mana kehadiran Anda di laboratorium itu adalah suatu kewajiban. Jadi Anda perlu tahu, sehingga silakan dibaca petunjuk praktikum ini. Petunjuk praktikum ini akan diupdate dan disesuaikan dengan kondisi pandemi saat ini. Namun tidak akan jauh berbeda dengan ini, kecuali tentang pekerjaan di laboratoriumnya. Baik, selanjutnya Anda bisa buka-buka lagi mengenai penilaian dalam praktikum kimia dasar ini. Jika di dalam modul praktikum yang lama, di sini terdapat beberapa komponen penilaian, yaitu kegiatan sebelum praktikum, saat praktikum, dan setelah praktikum. Jadi di sini ada proporsinya sudah. Kegiatan sebelum praktikum 30%, saat praktikum 30%, setelah praktikum 40%. Total 100% dari penilaian praktikum ini akan menjadi poin penilaian nilai akhir pada perkuliahan kimia dasar sebanyak 25%-nya. Jadi nilainya lumayan tinggi, harapannya Anda memang tidak meremehkan praktikum
sebagai bagian dari perkuliahan kimia dasar. Komponen penilaian ini masih pada saat kegiatan reguler, nanti akan disesuaikan dengan kondisi pandemi saat ini. Dan akan kita bahas kembali pada pertemuan depan pada saat asistensi. Jika Anda ingin mengeksplorasi mengenai judul-judul kegiatannya, bisa juga mengacu pada modul praktikum ini. Format penulisan juga akan kita bahas pada minggu depan saat asistensi. Jadi modul ini memang perlu dibaca sebelum Anda benar-benar melakukan praktikum. Mengenai judul-judulnya, bisa Anda lihat di sini terdapat 6 percobaan dalam satu semester ini, diantaranya pengetahuan pokok dan teknik laboratorium, perubahan materi dan pemisahan campuran, hukum perbandingan tetap, ikatan kimia, perbandingan jumlah mol zat-zat yang terlibat dalam reaksi, dan juga termokimia. 6 judul percobaan ini akan kita bahas dalam kegiatan praktikum di semester 1 ini. Baik, saya kira itu pendahuluan saya untuk praktikum kimia dasar. Silakan Anda melihat lagi MMP Anda untuk mencek RPS, silabus, dan kontrak perkuliahannya, serta modul praktikum yang telah disediakan. Jangan lupa juga melakukan presensi untuk perkuliahan ataupun praktikum kimia dasar ini. Jika Anda belum melakukan presensi, silakan setelah Anda menonton video ini, segera lakukan presensi dalam jadwal praktikum kimia dasar kali ini. Karena saya berikan toleransi pada pertemuan pertama ini, karena Anda masih berlatih untuk melakukan presensi, saya beri jeda sampai jam 9.40 untuk kelas A, dan kelas berikutnya juga sama. Ring selama perkuliahan praktikum kimia dasar ini, Anda masih tetap bisa melakukan presensi. Jika masih ada kendala, silakan Anda menghubungi saya di nomor yang telah saya sampaikan pada MMP Kimia Dasar. Saya akhiri pendahuluan ini. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.